Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Sonia Febrianti Amelia dengan NIM 031122200022 dari akuntansi kelas malam di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Subang Sutradmaja. Di sini saya akan mereview mata kuliah Ekonomi Syariah yang berjudul Syariah dalam Islam seputar perdagangan luar negeri. Hukum asal dari perdagangan di dalam Islam ialah mubah atau boleh bagi setiap individu. Kebolehan itu dengan ketentuan harus mengikuti rukun dan syarat jual beli, dan juga negara tidak melakukan surveillance secara langsung, tetapi hanya dengan secara umum. Negara hanya menjaga agar pelaku perdagangan tidak menyimpang ketentuan syara dan memberi sanksi kepada pelanggaran dengan cara kodi, hisbah atau hakim, dan syurtoh atau polisi. Penentuan harga dikembalikan sepenuhnya kepada kedua belah pihak, yaitu penjual dan juga pembeli, dan negara tidak boleh melakukan intervensi dalam proses transaksi jual beli, khususnya dalam penentuan harga seperti mematok harga. Perbedaan perdagangan luar negeri dan dalam negeri. Perdagangan dalam negeri yaitu aktivitas jual beli yang dilakukan antar umat yang sama dalam suatu wilayah atau suatu negara. Aktivitas ini tidak membutuhkan campur tangan negara secara khusus, hanya pengarahan secara umum agar bisa memaksa individu agar terikat dengan hukum syariah dan dalam hal jual beli. Adapun dengan perdagangan luar negeri, aktivitas jual beli yang berlangsung antar bangsa dan umat yang berbeda negara. Dalam hal ini negara akan campur tangan, yaitu mengizinkan atau melarang dikeluarkannya komoditi tertentu. Warga negara juga bebas melakukan ekspor atau impor komoditi apapun juga, asalkan dengan syarat halal atau tidak membahayakan, tanpa harus izin dari negara pun. Pelaku perdagangan luar negeri yang pertama ada warga negara Islam, baik muslim atau ahlul jimmah. Ahlul jimmah itu orang-orang kafir yang tinggal di daulah Islam. Adapun orang kafir yang muahid dan orang kafir yang harbi. Tujuan perdagangan luar negeri yang pertama ada memperluas pasar, wilayah perdagangan, dan meningkatkan produksi. Yang ketiga ada meningkatkan devisa negara melalui kegiatan ekspor dan juga impor produk ke negara lain. Yang ketiga ada meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor, menstabilkan harga barang, dan menyerap banyak tenaga kerja. Melakukan transfer teknologi modern untuk membantu meningkatkan efisiensi dalam proses produksi. Yang terakhir ada mendorong terbentuknya sumber daya manusia yang semakin mahir, terampil, dan unggul dalam mengikuti perkembangan teknologi. Contoh dari melakukan transfer teknologi modern untuk membantu meningkatkan efisiensi dalam proses produksi, yaitu misalkannya ada manufaktur atau pabrik yang contohnya di negara kita ya, ada manufaktur negara asing yang dibangun di negara Indonesia. Itu ada ada positifnya bagi kita. Yang pertama ada mengurangnya jumlah angka pengangguran karena kita bekerja di manufaktur itu, dan juga teknologi yang mereka punya dari negara sebelumnya memberikannya gitu, ilmu yang mereka dapat ke warga negara ini gitu loh. Jadi saling mentransfer ilmu dan juga teknologi begitu, serta memperluas pasar wilayah perdagangan untuk meningkatkan produksi dan menjalin silaturahmi agar lebih baik lagi. Nah, selain itu, menaikkan devisa negara. Tujuan yang pertama dari kebijakan perdagangan internasional atau luar negeri adalah guna menaikkan devisa negara. Melalui pertukaran perdagangan dengan cara mengimpor dan mengekspor barang yang ada di dalam dan di luar negeri,
Begitupun sebaliknya, apabila devisa negara meningkat, maka akan menyebabkan beberapa hal seperti berikut. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi atau kenaikan produk nasional bruto atau disebut juga dengan GDP, ini dihasilkan melalui faktor produksi milik warga negaranya yang tinggal di dalam maupun di luar negeri, dan warga negara yang tinggal di dalamnya maupun yang tinggal di luar negeri tidak termasuk dalam GDP atau produk nasional bruto. Jadi hanya faktor produksi saja yang terus mempengaruhi stabilitas harga barang, ekspor, eksistensi tenaga kerja yang tadi saya jelaskan, dan lain sebagainya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.